Ada cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Bismillah, mari kita coba bahas bagaimana cara berbakti kepada orang tua yang orang tuanya sudah meninggal dunia. Maka yang pertama, ketika orang tua meninggal dunia, maka tentu anak yang berbakti adalah harus mengurusnya. Baik dari mulai memandikan jenazahnya, dari mulai mengkafani, dari mulai mensolatkan bahkan menguburkannya. Jadi kalau tidak bisa tentu bisa didampingi oleh yang bisa, oleh yang ahli. Ini adalah bagaimana menunjukkan untuk berbakti kepada orang tua yang terakhir kalinya antara hubungan secara jasmani antara anak dengan orang tuanya. Jangan sampai ada anak yang ternyata orang tuanya meninggal dunia dan anaknya tidak peduli dan bahkan tidak mau mengurus daripada orang tuanya. Padahal itu terakhir kalinya. Lalu yang kedua, tentu memohonkan ampunan. Setelah barangkali orang tua kita meninggal dunia, maka hal ini harus dirutinkan. Apa setelah selesai sholat atau setiap diingatnya, maka mintakanlah ampunan kepada Allah. Ya minimal yang mungkin sering kita baca, yang mungkin kita hafal. Allahumma gfirli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di Quran surah Ibrahim ayat 41, bagaimana ampunan ini dapat menjadikan bagaimana wasilah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Tuhan kami, beri ampun aku dan kedua ibu bapakku dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab atau hari kiamat. Maka ini penting memintakan ampunan dari anak-anaknya, dari orang-orang yang masih hidup di dunia kepada orang yang sudah meninggal. Entah itu orang tua kita, saudara kita, maka kita angkat tangan kita meminta kepada Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami atau saudara-saudara kami yang sudah meninggal, baik muslim atau muslimat dimanapun berada. Lalu yang ketiga adalah memenuhi janji dan hutang daripada orang tuanya. Jadi ketika misalkan ada sebuah janji yang belum ditepati, ya itu termasuk hutang juga, ya hutang janji. Terlebih mungkin hutang daripada ya, ketika itu harta yang harus dibayarnya, maka yang menjadi tanggungannya adalah keluarganya atau anak-anaknya, dan itu termasuk bagaimana cara berbakti daripada anak kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Seperti di Quran surah Al-Isra ayat 34 yang artinya, dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggungjawabannya. Makanya biasa disampaikan gitu kan ya, barangkali orang tua kami memiliki janji atau memiliki hutang yang belum dilunasi, maka hubungi ahli waris atau anak atau siapa yang ditinggalkan daripada yang meninggal dunia itu. Dan Rasulullah SAW bersabda, jiwa orang mukmin bergantung pada hutangnya hingga hutang itu dilunasi. Jadi masih belum bisa bagaimana tenang ketika belum dilunasi, atau masih bagaimana harus dilunasi dulu agar semuanya bisa berjalan dengan baik, agar semuanya bisa bagaimana mendapatkan daripada kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan ditanggung yaitu hutangnya oleh anak atau siapa yang ditinggalkannya. Lalu yang keempat, memuliakan teman dan menjaga silaturahmi. Jadi kalau misalkan sebelumnya punya teman, maka dijaga silaturahminya seperti bagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ketika itu selalu memuliakan teman-teman Khadijah. Walaupun ketika itu Khadijah sudah meninggal dunia, beliau tetap bagaimana menyambung silaturahmi dengan teman-temannya. Maka ini bagaimana mengajarkan tentang persahabatan, tentang silaturahmi agar tidak terputus. Dan termasuk yang kelima, menjaga silaturahminya dengan kerabat. Nah, dengan kerabat itu keluarga besarnya, orang tua, dan seterusnya, tetap disambung silaturahminya. Sehingga bagaimana itu menjadikan sebuah
sunnah, sebuah berbakti dan mengingatkan mungkin kepada almarhum atau almarhumah yang ketika di dunianya itu punya teman, punya sahabat, atau punya saudara, lalu disambung silaturahmi oleh anaknya. Lalu yang keenam, mendoakan. Tentu seperti yang tadi, yang sebelumnya itu memintakan ampunan. Nah ini hampir mirip, yaitu bagaimana mendoakan. Ketika itu Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah benar-benar akan meninggikan derajat seorang hamba yang soleh di surga. Lalu ada yang bertanya, bagaimana gitu ya bisa ditinggikan? Maka karena anaknya memohonkan ampunan. Jadi seorang itu sangat membutuhkan doa daripada anak-anaknya. Nah, sehingga diangkat derajatnya. Lalu yang ketujuh, berbuat baik atau memuliakan amal soleh atas nama mereka. Jadi bisa berbuat baik ini bisa melakukan bagaimana haji gitu kan ya, haji niat untuk orang tua, atau umroh. Bisa sedekah mengatasnamakan orang tua, bisa baca Al-Quran atau mungkin mushaf Al-Quran diberikan ke madrasah, majelis taklim masjid untuk dibaca daripada sedekah daripada orang tua. Mungkin pahala sholat juga kita amalkan ilmu yang orang tua ajarkan kepada kita, maka itu bagaimana bisa amalnya mengalir kepada orang tua kita, dan termasuk cara berbakti anak kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, wahai Rasulullah, ibu saya telah wafat, tetapi ia tidak berwasiat apapun. Apakah ada manfaatnya apabila saya bersedekah atas namanya? Maka Rasulullah menjawab, iya. Berarti ketika bersedekah, itu bagaimana bisa diatasnamakan daripada orang yang sudah meninggal dunia, sehingga ada manfaat kepada yang sudah meninggal dunia, itu amalnya bisa disampaikan ke sana. Lalu yang kedelapan, menjalankan wasiat mereka. Nah, menjalankan wasiat itu adalah bagaimana orang tua misalkan kalian nggak boleh ribut, kalian nggak boleh berebut harta warisan ya, atau laksanakanlah sholat ya, berbuat baiklah. Nah, itu segala sesuatu nasihat-nasihat baiknya sebagai wasiatnya itu bagaimana dijalankan, dan itu termasuk daripada menjadikan anak yang berbakti walaupun ternyata orang tuanya sudah meninggal dunia. Nah, barangkali masih banyak referensi yang bisa digali, bisa dicari tentang bagaimana cara berbakti anak kepada orang tuanya. Jikalau ya Bunda memiliki sharing seputar inspirasi kali ini, boleh ditulis di kolom komentar. Jikalau suka bisa di like, share, dan subscribe. Barakallahu fikum. Oh iya, kami punya program Safari Dakwah bagi Anda yang memiliki masjid, majelis taklim, sekolah, dan lain sebagainya, berkesempatan untuk mengadakan kegiatan parenting, kajian Islam, seminar, dan lain sebagainya. Dan juga kami memiliki produk buku-buku terbaik seputar parenting Islami, dan juga kelas online tiap bulannya. Ayo Bunda segera dapatkan, hubungi admin.